moto hidup Ana, jangan pernah kita menyerah pada sesuatu yang belum berhasil kita raih, karena kegagalan itu merupakan salah satu kunci untuk kita mencapai keberhasilan pada esok hari. Jadi kita terus berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah sebaik-baik perencana untuk kita. Baik teman-teman, di sini kita langsung masuk kepada materi kita. Di sini bisa kalian lihat pada layar yang telah dipresentasikan oleh admin adalah pembahasan kita tentang sindrom syak maju. Nah, mengapa semangat Ramadan sering layu ataupun menipis sebelum Hari Raya Idul Fitri? Baik, pertama-tama Anda mengucapkan terima kasih kepada grup komunitas Hijrah Sahabat Surga yang telah mengundang Anda, lebih khusus kepada founder, co-founder, kemudian juga moderator, dan kepada admin-admin yang lain yang telah membantu kemudian menyiapkan kegiatan ini sehingga terlaksana dan juga bisa berjalan dengan lancar, aman, damai, dan juga baik begitu ya. Kemudian Anda juga berterima kasih kepada para member, para anggota, para santri yang hari ini telah meluangkan waktunya, yang hari ini mungkin kalian baru aja ya telah selesai sholat tarawih, atau mungkin baru saja selesai tadarus Quran gitu ya. Karena rencananya tadi seperti yang dijadwalkan harusnya itu ba'da asar ya, sekitar pukul 17 WIB 16 WIB ya teman-teman. Tetapi karena mendesak anak kuliah gitu ya, jadi diundur menjadi ba'da tarawih gitu ya. Nah, dan ini alhamdulillah kita bertemu kembali di malam hari ini yang insya Allah diberikan kesehatan untuk kita semua. Baik, dapat kita lihat di sini kita membahas tentang sindrom syak maju, mengapa semangat Ramadan sering layu sebelum Idul Fitri. Mungkin dari kalian banyak yang bertanya-tanya, apa sih sindrom syak maju itu seperti apa sih gitu ya. Terus mengapa semangat Ramadan itu sering kali menipis sebelum hari Idul Fitri gitu ya. Mungkin bisa dilanjutkan di slide berikutnya. Nah, teman-teman, jadi di sini perlu kita pahami bersama bahwa kita gitu ya, hari ini tentu sedang berada di masa-masa bulan madu dengan Ramadan. Artinya apa? Masa-masa bulan madu di bulan Ramadan ini? Artinya saat ini kita sedang lagi masa-masa semangatnya gitu ya. Semangat kita tuh masih menggebu-gebu, kemudian kita tuh masih berada di puncak euforia gitu ya. Masjid masih penuh, antusiasme kita masih tinggi, kemudian energi kita tuh masih full banget gitu ya. Namun ada salah satu fenomena yang unik di daerah kita, di negeri kita gitu ya, di kampung kita, yang ini menjadi salah satu tradisi ataupun budaya turun-temurun dan tentu saja menjadi rahasia umum di antara kita, yang tentu saja kita sebut dengan istilah sindrom syak maju. Nah, mungkin bisa dilanjutkan di slide berikutnya. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat ya pada gambar berikut ini. Nah, bisa kita lihat dulu ya teman-teman di gambarnya bagaimana mekanisme syak maju ini ya teman-teman. Nah, jadi kita tuh minggu pertama bisa kita lihat tuh. Nah, ini anggaplah di salah satu masjid gitu ya teman-teman. Di salah satu masjid, kemudian imam paling depan, dan ini salah satu dari banyaknya jumlah jemaah yang ikut tarawih atau yang ikut sholat malam. Nah, itu kalau minggu pertama full banget, kemudian penuh, kemudian semangatnya. Kemudian kalau misalnya kita lihat di minggu pertengahan, nah bisa kita lihat ya teman-teman ya, itu perbedaannya itu sangat nampak sekali, maju gitu ya. Artinya syak paling belakang hilang, kemudian syak paling belakang kedua kemudian hilang lagi, kemudian syak paling belakang yang ketiga mendadak hilang gitu ya, kemana gitu ya. Nah, kemudian yang kita lihat, nah realitanya di sini banyak sekali orang yang sekedar tren gitu ya, kemudian sekedar FOMO gitu ya, ikutan ibadah tanpa
betul-betul mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dari kalian pasti bertanya-tanya, apa sih sebenarnya sindrom stop maju itu, apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, jadi sindrom stop maju itu sebuah satir teman-teman. Sebuah sindiran halus bagi kondisi suatu masjid atau suatu mushola atau suatu langgar di daerah kita, yang dimana sindrom ini bukan berarti saf maju karena jamaah bertambah banyak. Justru sebaliknya, barisan sholat yang tersisa otomatis maju ke depan untuk merapatkan saf karena jumlah orang yang di belakangnya telah menghilang. Minggu pertama sesap hingga di teras, nah, mungkin bisa biasanya nggak muat di dalam sampai keluar gitu ya. Kemudian juga nggak muat gitu ya. Biasanya kalau kita di daerah kita tuh di sub bagian belakang tuh biasanya anak-anak gitu ya. Entah dia mainan, entah dia main apa gitu ya, petasan atau main pukul-pukulan atau gimana gitu. Biasanya kan anak-anak. Kemudian minggu pertengahannya mulai tuh menghilang, mulai berguguran entah kemana gitu ya para jemaah, para santrinya entah kemana gitu ya. Ini yang kemudian kita satir gitu ya, kita kita namakan sebagai sindrom saf maju. Kemudian bisa kita lanjutkan di slide berikutnya. Nah teman-teman, kesalahan pola pikir antara sprint maupun maraton. Nah, kita bisa melihat pada gambar di sini ya teman-teman. Lari sprint. Nah, kita mengetahui kalau misalnya mungkin kalian ada yang SMA, ada yang SMP atau SD, itu kalau misalnya kita pelajaran pejok gitu ya, pelajaran olahraga, biasanya ada yang namanya lari sprint dan lari maraton. Nah, kalau lari sprint itu kita lari sekuat-kuatnya, pokoknya lari sekuat-kuatnya sampai kita lari sekuat-kuatnya di awal sampai kita sampai kita lelah. Nah, di akhirnya itu sampai kita lelah gitu ya. Pokoknya sekuat-kuatnya di awal. Jadi kita tuh bertumpu pada garis startnya gitu ya. Bahwa sekuat-kuatnya kita lari gitu ya. Jadi mengumpulkan kekuatan di awal, kemudian di akhir lelah gitu. Nah, bisa kita lihat di sini teman-teman perbandingan dan perumpamaannya antara sprint maupun maraton. Nah, kita lihat di sini. Awal Ramadan kita sering terjebak semangat emosional. Kita berlari kencang menghabiskan seluruh energi di hari pertama sampai ketiga. Di hari pertama sampai ketiga, artinya kita dapat menggunakan perumpamaan lari sprint ini teman-teman. Artinya apa? Di awal kita itu masih semangat banget gitu ya buat ibadah, ibadah maghrib, kemudian ibadah sholat subuh, kemudian ibadah sholat isya, tarawih. Teman-teman, ini perlu kita luruskan ya teman-teman, bahwa jangan sampai kalian itu sholat tarawih tapi nggak sholat ba'diyah, tapi nggak sholat nggak sholat qobliyah. Itu jangan sampai teman-teman, karena posisinya teman-teman sholat sunnah ba'diyah qobliyah itu lebih utama dibandingkan sholat tarawih, dan pahalanya lebih besar ba'diyah teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian sudah sholat wajib isya, jangan kalian tinggalkan sholat ba'diyahnya, jangan. Jadi kalian sholat dulu ba'diyah, kemudian baru kalian sholat tarawih. Nah, jadi jangan dibalik ya teman-teman ya, karena di sini sholat ba'diyah sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan, sangat dianjurkan. Kalau tarawih ini artinya dianjurkan juga ya teman-teman, tetapi di sini tidak bisa mengalahkan bagaimana kedudukan keutamaan sholat ba'diyah. Kemudian bisa kita lihat di gambar ini lari gitu ya, lari maraton. Nah, kemudian pada hakikatnya di bulan Ramadan adalah lari maraton yang menuntut ketahanan kita sampai garis finish. Nah, artinya kita itu harus istiqomah. Nah, kita bisa melihat nih lari maraton. Nah, bisa dilakukan dengan lari jogging misalnya atau lari pelan, yang pada intinya
lebih mengutamakan ketahanan kita, keistiqomahan kita, kekonsistensian kita di dalam menjalankan suatu ibadah. Artinya kita itu konsisten dengan laju lari yang sama. Berbeda dengan sprint, dia itu kuat banget di awal tapi lemah di akhir. Nah, tapi kalau maraton ini dia begini lah teman-teman, dari awal tuh mungkin dia pelan, tapi semakin hari semakin pertengahan, kemudian akhir dia itu semakin ke atas gitu lah teman-teman, grafiknya itu ke atas. Artinya dia konsisten dalam melakukan suatu ibadah ya teman-teman ya, suatu ibadah gitu ya. Jadi di sini bisa kita pahami bersama, jangan sampai jangan sampai kita itu melakukan suatu ibadah itu hanya FOMO, hanya ikut-ikutan gitu ya. Harus betul-betul kita itu dari hati mengharapkan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bisa kita lihat di sini melampaui batas fisik. Nah, artinya kita ini semangat di awal melampaui apapun yang melebihi daripada batas kemampuan kita, dan ujung-ujungnya akan kosong secara makna. Artinya ibadah yang kita lakukan itu tidak bermakna, tidak bisa kita hayati, tidak tahu bagaimana keutamaannya. Inilah yang dinamakan sebagai kosong secara makna. Sindrom sap maju terjadi karena kita seringkali melampaui batas di awal secara fisik, namun kosong secara makna. Seperti yang tadi kita lihat bahwa di awal kita itu semangat sekali beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ketika mulai di akhir gitu ya, mulai melemah sampai hilang, sampai cuman satu saf aja teman-teman, satu saf jemaah saja yang istiqomah dari awal sampai akhir. Jadi jangan sampai kita melebihi suatu daripada batas kemampuan kita, harus betul-betul konsisten. Nah, sehingga ketika ada sindrom sap maju ini, ataupun FOMO gitu ya, ataupun kita itu emosi kita itu ya hanya sekedar melakukan ibadah itu untuk jor-joran gitu ya di awal. Nah, tetapi ketika di akhir itu pasti kita di sini ada yang namanya itu muncul rasa bosan, kemudian juga kelelahan spiritual gitu ya, karena banyak dari kita yang mungkin lelah dalam beribadah. Lelah nih, ya sudah nanti aja gitu ya, udah tidur aja atau istirahat atau nongkrong atau gimana gitu ya, dan yang pasti akan menimbulkan rasa bosan dan kelelahan spiritual, yang dimana pertahanan kita runtuh di saat godaan duniawi mulai datang. Jadi meskipun sebenarnya setan iblis ini diikat ya teman-teman ya, di sini memang betul ya teman-teman, iblis ataupun setan tidak menggoda kita, tetapi manusia itu diberikan hawa nafsu, diberikan syahwat, diberikan bukan hanya pikiran akal tetapi juga pikiran hawa nafsu, sehingga itulah yang membuat kita itu ada rasa bosan, ada rasa lelah. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jangan sampai meruntuhkan daripada ibadah-ibadah kita di bulan puasa Ramadan. Mungkin bisa dilanjutkan di slide berikutnya. Nah, distraksi dan godaan pertengahan bulan. Nah, ini teman-teman tantangan untuk kita. Biasanya gitu ya, nah bisa kita lihat di sini yang gambar pertama, biasanya kita mempersiapkan baju di bulan Lebaran. Nah, jadi fokus kita beralih tuh dari ibadah ke penampilan. Boleh sebenarnya kalian itu boleh banget teman-teman kalian itu mempersiapkan baju Lebaran tuh boleh banget, nggak ada yang dilarang, karena itu uang kalian, pendapatan kalian sendiri, yang dimana kalian mendapatkan. Tetapi jangan sampai kalian itu fokus kepada penampilan kalian saja, tetapi ibadah kalian lupakan. Nah, jangan sampai seperti itu teman-teman.
Boleh kalian menyiapkan apapun itu, baju lebaran, kemudian persiapan yang lain, boleh. Tapi jangan sampai uh, menyingkirkan gitu ya prioritas ibadah kita di bulan Ramadan. Jangan sampai fokus kita teralih dari ibadah menjadi ke penampilan. Jangan sampai seperti itu. Kemudian yang kedua, nah ini mungkin dari kalian yang perantauan gitu ya, atau mungkin dari kalian ada yang mahasiswa, ada yang santri gitu ya, yang mungkin jauh dari tempat tinggal kalian. Nah, pasti kalian persiapan mudik gitu ya. Siapa sih yang nggak kangen gitu ya sama keluarga? Kemudian siapa sih yang nggak kangen sama sanak kerabat atau saudara kita, ayah ibu kita gitu ya. Nah, pasti kita di sini kita akan mempersiapkan untuk mudik. Nah, untuk pulang kampung gitu ya teman-teman ya. Tentu ini kesibukan logistik untuk pulang kampung. Nah, sebenarnya ini merupakan suatu godaan juga teman-teman. Nah, untuk persiapan mudik dan sebagainya. Boleh teman-teman untuk persiapan mudik atau apa gitu ya, tetapi jangan sampai menyingkirkan ibadah kita tadi ya. Harus betul-betul kita perhatikan bagaimana waktunya, jangan sampai yang wajib ditinggalkan, itu saja intinya. Kalian boleh mudik atau apapun itu, yang penting salat wajib kalian jangan ditinggalkan. Kemudian bisa kita lihat di sini ada gambar baterai gitu ya, habis gitu ya atau lemah. Nah, akan terjadi kelelahan fisik akibat print di awal tanpa manajemen tenaga. Nah, ini penting untuk kita. Bagaimana kita ini bisa memanajemen, kita bisa mengatur tenaga kita. Jadi jangan sampai kalian itu ibadah terus, tapi kalian itu nggak memperhatikan kesehatan kalian. Nah, jangan juga seperti itu teman-teman ya, jangan juga. Kalian butuh yang namanya itu istirahat. Kalian butuh yang namanya itu istirahat dari pikiran kalian, istirahat tubuh kalian. Kasihan sama tubuh kalian gitu ya. Kalian misalnya tidur siang hari gitu ya. Nah, niatkan di hati untuk bangun di tengah malam untuk sholat qiyamul lail gitu ya, sholat tahajud. Nah, beri waktu teman-teman, berikan jeda istirahat untuk tubuh kalian sehingga saat bangun itu menjadi lebih semangat lagi gitu ya. Kalau kalian lemas mungkin bisa dibawa mandi gitu ya, tapi jangan yang mandinya ya kebablasan juga, jangan seperti itu. Pada intinya niatnya adalah untuk kembali segar gitu ya, kembali bersemangat, kembali khusyuk untuk beribadah kembali. Terus bagaimana kalau misalnya ada yang kerja gitu ya, mungkin di sini ada yang mengajar, ada yang jadi guru, kemudian ada yang kerja di perusahaan. Tetap kalian kalau misalnya betul-betul kalian gak ada libur gitu ya, karena di sini mencari nafkah atau mencari pendapatan itu penting juga teman-teman. Bukan berarti gitu ya kita itu di bulan Ramadan hanya fokus beribadah gitu ya. Jangan sampai karena kita itu ketika bekerja itu ibadah juga teman-teman. Bekerja itu ibadah juga, karena banyak kali di antara kita mungkin ya gak ada uangnya gitu ya, kemudian juga gak ada pendapatan. Nah, di situ kalian bekerja gitu ya. Dan untuk di daerah Ana di Banjarbaru sendiri itu anak-anak SMP itu tetap turun sekolah, tetap belajar dan sebagainya, dan wajib hukumnya untuk menuntut ilmu sama seperti kalian yang bekerja juga. Tetapi kalau misalnya sudah pulang, berikan waktu untuk istirahat. Yang penting jangan ditinggalkan sholat wajib gitu ya. Bisa dilanjutkan di slide berikutnya. Nah, di sini kita bisa lihat di surah Hud di ayat 112. Fastaqim kama umir. Nah, kama umirta. Maka tetaplah engkau di jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, kemudian bisa dilanjutkan di slide berikutnya. Nah, teman-teman, seperti yang kita lihat tadi di surah Hud ayat 12 tadi, bahwa janganlah kita itu melampaui batas. Betul-betul sesuai daripada kapabilitas kita, sesuai kemampuan kita, dan jangan sampai kita melakukan hal-hal yang diharamkan.
Yang pada intinya kuncinya adalah untuk kita beribadah di bulan Ramadan ini adalah istiqomah. Nah, istiqomah ini merupakan fondasi seperti yang kita lihat di sini. Gambarnya ada tiang gitu ya yang kokoh. Nah, istiqomah itu fondasinya teman-teman. Istiqomah adalah karomah tertinggi. Karena ada salah satu ulama diceritakan gitu ya, mungkin kalian pernah mendengar atau misalnya mendengar-dengar gitu ya dari guru kalian atau kiai kalian, itu ada salah satu ulama yang dia ini diberikan karomah gitu ya, kalau mau mukjizat kan untuk para nabi. Nah, karomah yang luar biasa, bisa terbang, kemudian juga bisa menundukkan angin gitu ya, kemudian juga bisa menjinakkan para hewan-hewan buas, kemudian juga dia bisa menyembuhkan orang sakit gitu ya. Kemudian ditanyakan oleh para murid-muridnya, ya guru gitu ya syekh gitu ya, engkau kulihat orang yang begitu alim, orang yang begitu mulia gitu ya, dengan segala karomah yang engkau miliki. Tetapi apa kata syekhnya tersebut atau kata gurunya tersebut, para alim ulama tersebut? Kata beliau, itu bukan suatu karomah. Karomah tertinggi adalah istiqomah, bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, kita itu ketika melakukan suatu amal yang sedikit tetapi kita istiqomah dari dulu sampai sekarang, itu merupakan karomah teman-teman. Itu karomah teman-teman. Dan karomah tertinggi yang dimana amalan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amal-amal yang besar sekalipun. Nah, di sini para ahli tafsir termasuk Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa di ayat ini adalah perintah mutlak untuk istiqomah. Istiqomah atau konsistensi adalah bentuk karomah ataupun kemuliaan yang paling besar di dalam ibadah. Jadi harus konsisten kita. Contoh misalnya kita melakukan ibadah membacakan Al-Quran 1 halaman, besoknya 1 halaman lagi, kemudian besoknya 1 halaman lagi, dan kalian konsisten seperti itu terus sampai akhir bulan Ramadan, maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kalian yang 10 lembar hari, kemudian nanti besoknya 5 lembar, kemudian besoknya lagi libur tidur gitu ya, atau melakukan hal apa gitu ya. Nah, dibandingkan seperti itu, betul-betul niat kita itu ikhlas, niat kita itu ridho, niat kita itu betul-betul menghayati atas apapun ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Mungkin bisa dilanjutkan di slide berikutnya. Nah, resep nabawi, logika kuantitas dan kontinuitas. Nah, kita lihat di sini teman-teman, di hadis riwayat Bukhari dan Muslim, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang terus-menerus ataupun konsisten meskipun sedikit. Nah, bisa kita lihat di sini teman-teman, untuk timbangan gitu ya, ada yang ledakan sesaat, kemudian ada yang rutin. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini amalan yang rutin, maka dia akan seimbang meskipun sedikit, meskipun amalannya itu remeh-temeh gitu ya, atau misalnya dia itu amalannya nggak seberapa, tapi rutin dibandingkan dengan amalan yang besar gitu ya, tapi hanya ya nggak konsisten, maka hanya terjadi ledakan sesaat yang membuat timbangannya menjadi tidak utuh teman-teman, artinya tidak seimbang. Nah, betul-betul harus amalan kita harus rutin, meskipun sedikit itu lebih baik dan lebih utama. Yang bisa dilanjutkan di slide berikutnya. Nah, itu di kasus siapa yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat yang pertama, si pengejar target. Nah, si pengejar target ini membaca 5 juz Al-Quran di hari pertama, lalu absen sampai lebaran. Ini terbalik gitu ya, jangan sampai seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian yang si istiqomah membaca 2 lembar setiap hari secara stabil hingga akhir Ramadan. Nah, nggak apa-apa kalian itu baca setengah lembar, kalian membaca selembar, nggak apa-apa membaca 2 lembar, tapi konsisten ya teman-teman ya. Apalagi mungkin kalian ada yang mengejar khatam Quran gitu ya. Nah, mungkin ada di antara kalian yang wah, aku nih khatam Quran kayak
membuat hatiku tuh terbebani gitu ya, membuat hatiku tuh wah berat banget nih Ustaz, nggak bisa kayaknya aku hatam apa sih. Jangan kalian pikirkan teman-teman, intinya betul-betul kalian setiap hari membaca Al-Quran dan memperlancar bacaan makhorijul huruf tajwid kalian. Jadi jangan kalian pikirkan nggak kuat ya Ustaz, nggak sanggup. Pokoknya senyaman kalian, sebisa kalian, seberapa mampu kalian baca, maka konsistenkan itu. Misal setengah gitu ya, atau beberapa ayat gitu ya, 5 ayat misalnya. Besoknya 5 ayat lagi, besoknya 5 ayat lagi, nggak apa-apa. Asalkan kalian itu paham artinya. Artinya kalian itu betul-betul dihayati, betul-betul khusyuk, dibandingkan orang yang FOMO, ikut-ikutan dan sebagainya gitu ya. Artinya dia itu nggak paham maknanya itu bagaimana. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman ya. Kita bisa lanjutkan di slide berikutnya. Nah, ibadah membutuhkan riyadhah atau latihan. Nah, dengan kita melakukan amal ibadah di bulan Ramadan seperti sholat tarawih yang baru saja kita lakukan, sebenarnya itu merupakan latihan teman-teman. Artinya kita ketika melakukan ibadah itu di awal itu harus dipaksakan teman-teman, harus dipaksakan. Kalau nggak dipaksakan ya males nanti aja gitu ya, tidur aja dulu, ya udah nanti masih lama waktunya, ditunda-tunda aja dulu gitu ya sholatnya gitu. Ternyata habis waktu sholatnya gitu ya. Di awal itu perlu kita paksakan dulu teman-teman, kita paksakan, kemudian juga kita kita tekankan gitu lah untuk melakukan ibadah tersebut, sehingga ketika kita melakukan terus menerus, maka ketika kita nggak melakukan ibadah akan muncul ganja di hati kita, gelisah di hati kita, sehingga ibadah tersebut nikmat dan kita butuh kepada ibadah tersebut. Kita itu merasa membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibadah itu membutuhkan riyadhah atau latihan. Harus dipaksakan dulu di awal teman-teman, supaya betul-betul kita bisa konsisten dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bisa kita lihat di sini hati ibarat otot. Nah, jika kita tidak melatih hati untuk konsisten, maka ibadah hanya akan menjadi beban fisik yang melelahkan. Banyak yang layu, banyak yang lemah karena hanya mengandalkan tenaga otot, bukan tenaga iman yang terlatih. Nah, di sini bagus sekali ya teman-teman perumpamaannya, hati itu ibarat otot gitu ya. Nah, kalau kita tidak melatih hati untuk konsisten, maka ibadah hanya akan menjadi beban fisik yang melelahkan. Nah, lelah biasanya ibadah kita itu. Merasa berat, nanti aja deh. Wah, aku nggak kuat nih, nggak bisa dan sebagainya gitu ya. Nah, itu perlu dipaksakan dulu teman-teman di awal, supaya kita itu bukan hanya mengandalkan tenaga otot kita, tetapi iman kita juga perlu dilatih, supaya betul-betul ibadah kita itu konsisten. Sama seperti kita otot kita ya. Mungkin di sini ada yang nge-game gitu ya, untuk ikhwan mungkin ya. Mungkin setiap sore, setiap minggu biasanya nge-game gitu ya, atau jogging. Nah, biasanya kan kalian melatih tuh lari, jogging dan sebagainya, angkat barbel gitu ya. Sama seperti hati kita juga perlu dilatih, perlu dipaksa. Kita melakukan ibadah wajib gitu ya. Kalau sudah sempurna, baru ditambah-tambah dengan ibadah yang lain, seperti ibadah qobliyah, ba'diyah, kemudian ibadah salat duha, salat tahajud, salat tarawih, baca Al-Quran dan sebagainya. Itu bisa dilanjutkan di slide berikutnya. Nah, ini bisa kita lihat grafik ibadah kita dan Rasulullah. Nah, di sini bisa kita lihat kualitas ibadah kita di sini grafik yang warna merah. Nah, grafik yang warna merah kita di awal hari itu, di awal Ramadan itu kita grafiknya itu tinggi ya teman-teman ya, grafiknya itu tinggi. Kemudian kita memasuki bulan ke-10, itu hari pertama tinggi banget tuh. Kemudian di hari ke-10 ya mulai turun gitu ya, kemudian ke-20 turun banget, kemudian ke hari ke-30 hilang entah kemana gitu ya, udah drop banget. Nah,
kemudian kita lihat di Rasulullah SAW. Nah, beliau begitu konsisten teman-teman. Makanya kalau kita melihat di Arab Saudi gitu ya, di Arab Saudi atau mungkin di Yaman, mungkin ya, nggak tahu kalau misalnya teman-teman di sini ada yang betul-betul di Hadramaut atau misalnya ada di Yaman gitu ya. Ini di Arab Saudi itu kita bisa melihat dia itu rame gitu ya, ataupun meriah di 10 malam terakhir teman-teman. Meriah banget gitu ya, rame banget teman-teman dibandingkan di awal. Beda dengan kita teman-teman, kita tuh di awal rame banget, pertengahan mulai hilang ya, mulai orang-orang tua aja yang bertahan, mulai para tetuha-tuha aja, para kiai-kiai aja. Kemudian hari ke-20, hari ke-30 ya udah pada menghilang, udah bobo gitu ya, mungkin udah pada kemana gitu, nongkrong atau kemana gitu ya. Ini grafik ibadah kita di hari Ramadan yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita evaluasi. Nah, bisa dilanjutkan di slide berikutnya. Nah, ujian kejujuran niat. Nah, di sini teman-teman perlu ya introspeksi kepada diri kita masing-masing. Apakah kita ini datang ke masjid gitu ya, sholat tarawih, sholat isya, sholat maghrib, itu murni karena Allah atau hanya terbawa arus karena dibawa temen, orang tua misalnya, atau misalnya ikut-ikutan gitu, ada temen ikut gitu ke masjid, nggak ada temen nanti deh gitu ya. Nah, atau kalian murni karena Allah Ta'ala. Nah, karena ibadah yang sejati itu adalah yang mampu bertahan di dalam sepi, mau itu sepi, mau itu rame, mau itu nggak terlalu rame, pokoknya konsisten. Ibadah kalian tuh harus konsisten, mau rame, mau enggak, mau sepi, pokoknya harus konsisten teman-teman. Yang wajib adalah para laki-laki sholat di masjid, di musola dilanggar. Kalau perempuan wajibnya di rumah, nggak wajib kalian ke masjid, nggak wajib kalian ke musola, nggak wajib kalian ke langgar, nggak wajib. Kalian wajib di rumah, itu yang wajib. Tapi kalau mau ke masjid ya nggak apa-apa, tapi nggak wajib ya teman-temannya. Yang wajib para ikhwan. Nggak mungkin dong ikhwan namanya solehah gitu ya kalau ibadah di rumah, solehah gitu ya, kan namanya soleh gitu ya teman-teman ya. Jadi perlu di sini kita itu introspeksi diri kita teman-teman. Apakah kita itu jujur niat kita karena Allah atau ikut-ikutan semata? Mungkin bisa dilanjutkan di slide berikutnya. Nah, ini ada solusi untuk kita dapat memanajemen niat kita. Yang pertama, mulailah dengan yang wajar. Langkah kita stabil. Artinya, wajar dulu teman-teman. Jangan kalian itu melakukan suatu ibadah yang nggak wajar, yang kalian tuh nggak pernah melakukannya di hari-hari biasa. Nah, yang awalnya kalian tuh nggak sholat misalnya, nggak sholat tahajud misalnya gitu ya, nggak pernah sama sekali sholat tahajud, nggak pernah. Tiba-tiba kalian sholat tahajud 10 rakaat lagi, 20 rakaat kalian tiba-tiba sholat tahajud. Ya janganlah gitu ya, karena terlalu membebani diri gitu ya. Jangan teman-teman, artinya mulai dulu dengan hal yang wajar. Misalnya sholat tahajud 2 rakaat dulu gitu ya, artinya sedikit demi sedikit dulu. Kemudian kalian sholat ba'diyah gitu ya, coba 2 rakaat, 4 rakaat gitu ya. Yang penting kalian itu konsisten. Jadi mulailah dengan hal yang wajar dulu. Jangan membuat suatu amalan yang besar tapi di akhir malah hilang. Nah, jangan seperti itu. Kemudian, yang kedua, tambah intensitas bertahap. Nah, tingkatkan perlahan. Kalau kalian sudah sholat tahajud gitu ya 2 rakaat, nah pertahankan teman-teman, pertahankan gitu ya. Atau kalian sudah baca Al-Quran 1 halaman, nah pertahankan hal itu teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir, puncak performa malam takbiran adalah garis finish. Nah, betul-betul kalian pertahankan sampai kepada malam takbiran, yaitu di hari raya Idul Fitri. Jadi jangan pernah berhenti kalian melakukan suatu amalan yang kalian konsistenkan sebelum sampai di garis finish. Bisa dilanjutkan di slide berikutnya. Nah, ini tekad kita gitu ya, niat kita untuk di bulan Ramadan
di bulan Ramadan tahun 2026. Nah, mari kita bertekad agar di masa depan kita tidak membiarkan saf masjid maju karena kepergian kita. Biarkan saf tetap penuh karena kita tetap tegak berdiri hingga benar-benar meraih predikat takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bisa lanjutkan di slide berikutnya. Nah, di sini mari kita berdoa bersama ya teman-teman ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk istiqomah sampai akhir. Apa yang benar semata-mata dari Allah dan segala kekurangan adalah murni adalah kesalahan ana pribadi sebagai manusia biasa. Nah, mungkin itulah yang bisa ana sampaikan ya. Allah taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.